mengisi di SDN Cicalengka 07. Tidak lupa saya ucapkan salam literasi untuk semuanya. Oke, kali ini saya akan menyelesaikan atau menerima tantangan ketiga pada bulan April ini, yaitu temanya jurnalistik atau wawancara. Nah, sekarang saya sudah duduk bersama salah satu narasumber yang akan saya wawancarai. Kita mulai saja. Yang pertama mungkin tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber saya. Sebelumnya saya ingin bertanya, nama Ibu siapa? Bisa diperkenalkan? Boleh, nama saya Rani Padan Septiani, guru SD Cicalengka 07, wali kelas 3. Mungkin sejak kapan Ibu Ibu mengajar di sekolah ini? Kebetulan saya mengajar dari SDN Cicalengka 07 ini dimulai 2017 akhir, tetapi 2018 di awal. Berarti sudah berapa tahun ya kira-kira? 5 atau 6 ya Bu ya? 7 ya? 8 ya? Kurang lebih 8 tahun ya? Ya. Berarti sudah cukup lama ya Ibu mengajar di sini? Ya, sangat seperti itu, kurang lebih dari 10 tahun seperti ini. Oke, yang selanjutnya mungkin, apakah profesi sebagai guru adalah profesi yang memang Ibu inginkan atau tidak? Nah, ini menarik sekali Bu Vina, terima kasih. Jawabannya sama sekali tidak terfikirkan saya sebagai guru menjadi diinginkan atau tidaknya, karena apa boleh daya dan buat berseiringnya waktu berjalan, mau tidak mau dan menghampiri takdir mungkin ya Bu ya. Karena dari takdir juga mungkin. Iya Bu, karena tidak mau banget gitu Bu. Jadi seorang pengajar atau pendidik, tapi setelah diilhami mengikuti prosesnya, alhamdulillah sampai detik ini saya bisa ternyata disebut menginginkan atau tidak. Sekarang saya lebih bersyukur apa yang saya telah miliki gitu. Nah, mungkin sekarang saya mau bertanya Bu, apa sih suka dan duka menjadi seorang guru itu? Oke, suka dukanya banyak sekali Bu Vina. Kadang dimana seorang saya guru sebagai pengajar pendidik, ada sukanya dikala anak-anak situasi maupun kondisi yang tidak random aja gitu. Jadi tidak diduga, nggak expect murid maupun siswa-siswi yang saya ajari tidak mengingatkan kepada saya waktu SD gitu, mau aktif atau tidaknya. Jadi beragam dan bervariasi gitu. Namanya anak pasti ya berbeda-beda. Ya. Kalau sekarang nih dukanya ketika ada dari isi hati ya Bu ya, karena pernah mengalami waktu SD, anak kecil pernah berkata murid saya pernah melakukan, saya suka 1 minggu sekali botram ya Bu ya, karena makan bersama momen itu 1 minggu sekali. Ada anak tidak membawanya meskipun orang tuanya sibuk bekerja dalam hal apapun itu, tapi ketika saya berbicara tanya kepada anak, dia menginginkan karena ada orang tuanya sibuk maupun bahkan dia mandiri dan sampai bisa mengerjakan yang seharusnya orang tua, dan mandiri juga ya Bu ya, karena saya murid menengah kelas bawah gitu loh, tersentuh gitu loh Bu ketika anak mandiri meskipun dalam hati. Do you feel lah Bu katanya kayak gitu. mungkin jadi seperti ini dukanya ketika ada salah satu siswa-siswi Ibu yang mengalami kesulitan atau mengalami masalah itu, Ibu pun mengalami tersentuh gitu ya, Bu, tersentuh dan merasakan apa yang anak itu rasakan. Ya, meskipun posisinya solusinya ya kita berbagi bersama-sama dalam satu wadah kelas gitu. Yang selanjutnya nih, bagaimana nih cara Ibu menangani berbagai dalam setiap karakter anak dalam setiap kelas? Wah, itu variasi unik, harus bisa menyesuaikan, mengendalikan dalam diri maupun emosional secara hati, perasaan dan pernyataan utarakan kepada siswa anak-anak berbeda karakter itu unik sekali. Ada yang berbagai metode dengan cara pendekatan soft spokennya Bu, kalau bahasa sekarang gitu ya, anak-anak bahasanya yang indah maupun dikasih sentuhan ketika tepuk pundak maupun kepala, itu bisa jadi salah satu cara metode ketika saya cara mendekati anak karakter berbagai macam gitu.
Berarti dengan cara itu pendekatan iya, untuk mengetahui berbagai macam atau menyelesaikan atau memancing supaya anak berbicara atau apapun itu, kita kan harus berbagai cara ya Bu ya, bagaimana si anak dapat feel-nya itu terasa gitu loh. Berarti caranya salah satunya dengan cara pendekatan kepada anak-anak tersebut. Oke. Sekarang nih Bu, tantangan terbesar selama menjadi guru nih, kurang lebih Ibu selama berapa ya? 8 tahun. 8 tahun tantangannya selama yang masih saya berasa tuh cukup adrenalinnya Bu, struggling, bisa mengadaptasi, apalagi awalan saya mengajar di sini berbanding terbalik gitu ya Bu ya, harus A, B, dan C lain sebagainya harus benar-benar mengikuti, tapi ada up down ketika saya merasa tantangan ini tuh harus bagaimana gitu, bahkan dalam benak bertanya dalam diri sendiri, harus bagaimana, seperti apa yang dulu harus digugur dan harus benar-benar ditiru itu dalam hati saya, meskipun saya masih berproses panjang, tidak luput juga ilmu maupun pengalaman dari berbagai guru-guru dimanapun kapanpun, tapi merasa kadang sesuatu di pikiran saya apakah sudah apa belum gitu loh Bu, dalam melaksanakan menjalankan sesuatu profesi ini. Tapi ya mudah-mudahan overthinkingnya saya gitu Bu, ketika apakah sudah dan diamalkan lalu diaplikasikan gitu Bu. Jadi seperti itu, suka bimbang overthinkingnya ke anak, murid, orang tua, bagaimana sudah bisa enggak gitu. Berarti bisa saya simpulkan bahwa tantangan terbesarnya mungkin menghadapi diri sendiri ya Bu. Iya, untuk bisa lebih baik dan lebih sempurna lagi di mata anak-anak maupun di mata orang tua. Iya. Oke. Yang selanjutnya nih, bagaimana sih cara Ibu untuk bisa menangani siswa yang memiliki kesulitan dalam belajar? Nah, di sini ada beberapa, setiap angkatan maupun setiap tahun pasti ada ya Bu ya, murid siswa-siswi yang dalam kesulitan belajar, suka kayak konsentrasi, fokus, bisa belajar membacanya juga agak seperti harus ada bimbingan. Karena maka dari itu saya solusi untuk anak kelas bawah rentannya yang Bu ya, kelas 3 SD itu suka ada sesudah jam pelajaran selesai, saya suka belajar si anak di sekolah 15 atau 30 menit dulu belajar baca supaya melancarkan, meskipun itu tanpa ada dukungan orang tua di rumah maupun si anak. Meskipun si anak sudah berusaha, tantangan saya supaya menyemangati, menginspirasi dia supaya lebih semangat belajar, ada daya juangnya, berusahanya Bu. Kalau dalam pembelajaran fokus enggaknya, tadi seperti apa kesulitan dalam belajar, saya suka mengalihkan ke kadang suatu kala di kelas suka games, ada beberapa games, suka ada digital juga ya Bu ya, seperti itu. Jadi menyelipkan semenarik mungkin dan sekreatif mungkin saya menyelesaikannya seperti itu Bu. Jadi pada intinya mungkin Ibu cara menghadapi anak-anak yang kesulitan belajar, yang pertama dengan cara menambahkan jam lagi setelah pulang sekolah. Ya, setelah. Terus dengan berbagai metode yang mengajak anak supaya lebih menarik dan konsep fokus kayak gitu sih Bu. Yang selanjutnya, bagaimana cara Ibu mengatasi burnout atau kelelahan ketika mengajar? Nah, ini super bener-bener ya Bu ya, dalam pribadi kadangkala setiap saat nggak mood bagus gitu ya Bu ya, karena sama manusia gitu ya, cuman aku harus melewati, jadi bumerang diri sendiri, harus melawan gitu Bu. Maka dari itu sesekali pernah lah mengeluh kayak, wah ini lagi gimana kusut gitu ya Bu ya, atau gimana, udah cara metode aku mengatasinya lebih ke quality time sama jalan-jalan dulu keluar, lihat pemandangan view, itu bisa lebih menenangkan setidaknya. Karena pernah waktu itu difokuskan belajar untuk benar-benar ingin sesempurna itu, melakukan berbagai macam cara, ternyata belum bisa dan masuk ke aku gitu ke saya. Maka dari itu intinya ada sempatkan waktu luang quality time, merenungkan apa yang telah mengajar seharian, evaluasi, lalu jalan-jalan keluar, bisa menghirup udara segar. Berarti yang namanya manusia mungkin tidak selalu sempurna ya Bu, dan tidak selalu ambisius itu sih Bu. Makanya Ibu mungkin mengatasinya dengan cara tadi kita dengan cara keluar, lihat
sumber inspirasi terbesar yang Anda dapatkan sebagai seorang pendidik? Sumber inspirasinya apa nih? Sumber inspirasi selain berbagai dari narasumber maupun yang diidolakan ya Bu ya, itu adalah ibu saya. Ibu saya sendiri, karena beliau pun sama, ternyata apa yang saya rasakan seperti ini gitu, sosok ibu itu. Dan beliau pun berprofesi sebagai guru sama. Ternyata saya mengalami mengajar pendidik sebagai bisa di sekolah itu seperti apa dan di rumah itu seperti apa, sampai sekarang masih terasa gitu. Jadi sumber inspirasinya dari ibu saya sendiri. Dari seorang ibu sendiri yang berprofesi sebagai seorang pendidik, yang mana ibu dari ibu sendiri sudah menginspirasi sehingga ibu bisa menjadi sebagai seorang sampai saat detik ini, meskipun banyak hambatan atau berbagai ya Bu ya obstacle-nya. Ini yang terakhir Ibu. Ya. Satu pertanyaan terakhir buat Ibu. Bagaimana Ibu mengukur atau sebagai tolak ukur keberhasilan sebagai seorang pendidik? Oke. Pasti banyak tolak ukurnya, karena yang tadi saya bilang Bu, apakah ini sudah berhasil atau tidak, sedikit overthinking, maupun itu dalam benak diri saya mengukur tidak bisa diukur dengan penilaian hanya orang ya Bu ya, menilai orang-orang yang saya nggak bisa mengukur nilai diri sendiri kalau bisa keberhasilan dalam mencapai suatu sebagai guru itu seperti apa dan bagaimana, tapi saya berusaha mencoba dan memaksimalkan untuk menjadi apa yang murid suka dan jadi diri sendiri gitu loh untuk saya sebagai pengajar atau pendidik seperti itu. Karena bagaimanapun ada tolak ukur dan mengukur dalam diri saya keterbatasan, meskipun tidak berbangga diri juga, tapi sebagaimana potensi saya harus bisa menyelaraskan semua apa yang keberhasilan anak-anak maupun dalam diri saya menjadi potensi seperti itu. Mungkin jadi pada intinya Ibu tidak bisa mengukur apakah saya sudah berhasil atau tidak, tetapi Ibu akan memperbaiki apa yang ada dari kekurangan pribadi, perbaiki terus karena mungkin yang namanya manusia tidak ada yang sempurna ya, tetapi tugas dari manusia itu sendiri mungkin memperbaiki apa yang harus diperbaiki dan menyempurnakan apa yang sudah disempurnakan. Dalam hati kayak aduh harus benar-benar bisa seambisius itu, karena tidak baik juga gitu ya Bu ya. Udah ada kayak gimana Bu, tolak ukurnya udah sadar diri, lebih ke oke, stop atau lebih introspeksi diri lebih baik gitu. Seperti itu. Mungkin tadi tidak terasa ya Bu, ini sudah beberapa pertanyaan saya ajukan ke Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Ibu. Mohon maaf mungkin atas kekurangan dari saya pribadi, kurang dan lebihnya terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.